Kalau kamu mau bicara urusan lain tentang pekerjaan, tetap ke Pak Hanafiah. Kalau kamu mau bicara tentang keluarga, tunggu sampai jam kerja selesai. Ini masalah penting, Pak. Penting untuk saya. Saya perlu uang untuk beli rumah. Oh, saya kira kamu berani pindah rumah karena istri kamu sudah menjadikan sebuah istana warisan leluhurnya. Saya serius, Pak. Saya perlu uang. Bukan saya yang menyuruh kamu pergi meninggalkan rumah. Bukan. Tapi itu atas kemauan kamu sendiri. Lalu atas dasar apa kamu seolah-olah punya hak untuk minta uang untuk beli rumah? Hah? Sekarang saya menyewa bulanan di apartemen. Saya anak papa satu-satunya. Wajar kan kalau saya minta sebagian kekayaan papa untuk beli rumah? Hah? Kamu ngajarin saya soal kewajaran? Kewajaran? Harta yang saya miliki karena saya kerja keras, tak? Saya punya hak penuh untuk memberikan atau tidak memberikan kepada siapapun. Itu yang namanya wajar. Dewi itu anak pungut, Pak. Papa tidak akan saya biarkan memberikan harta papa kepada anak pungut itu. Tutup mulutmu dan keluar dari sini. Kalau itu tetap papa lakukan, saya akan gugat dengan cara apapun. Dan sampai kapanpun, kalau perlu saya bawa ke pengadilan. Keluar! Keluar! Ada apa, Mas? Kamu habis marah di kantor? Jangan sampai Dewi tahu pembicaraan kita ini. Raja selalu menekan kita. Dan selama ini kita selalu sabar menghadapi dia. Tapi tadi kesabaran saya habis. Kenapa Raja tidak masuk kantor dan membangkang? Raja bikin ribut di kantor. Dia juga bilang, dia tidak akan membiarkan saya mewariskan harta saya ke Dewi. Karena Dewi hanya anak pungut. Dia juga mengancam, dia akan tuntut sampai ke pengadilan agar semua harta warisan saya jatuh ke tangan dia. Dan ancaman ini didengar Pak Hanafiah dan sekretaris saya. Ini pasti karena tekanan dari istrinya. Perempuan itu pasti sudah mencuci otak Raja dan mengisinya dengan pikiran kotor. Silahkan. Kalau anak durhaka itu gak mau menerima Dewi sebagai kakaknya, silahkan. Tapi saya tetap mengakui Dewi sebagai anak saya. Dan saya akan tetap mewariskan semuanya kepada Dewi. Saya mengerti perasaan Mas. Tapi jangan terlalu emosional. Beri saya waktu untuk bicara dulu dengan Raja. Percuma. Anak itu sudah tuli dengan kata-kata kita. Dan saya sudah pecat ya. Kalau dia tidak datang untuk minta maaf pada saya akan usir dia dari kehidupan saya. Saya nggak peduli. Saya... Mas, 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 kenapa Mas? Mas, Mas, kenapa Mas? Ma, buka pintunya, Ma. Mas, Ma, Ma. Papa.
Kami sedang berusaha, doakan saja. Segera akan dibawa ke ruang ICU. Ma, kita harus telepon Raja sekarang, Ma. Kita harus kasih tahu dia aku ada di sini. Udah, biar mama aja yang angkat teleponnya. Nanti kalau Sandra yang telepon pasti nggak nyambung ngomongannya sama papa. Halo sayang. Tante, saya Dewi. Dewi Fortuna. Raja tidak ada di sini. Kalaupun dia ada, cuma saja kamu membujuknya. Dia sudah tidak mau bicara sama keluarganya. Tante, saya bukan mau bujuk dia, Tante. Saya cuma mau bilang kalau Papa masuk rumah sakit. Papa sekarang ada di ICU. Papa, Baskoro masuk rumah sakit. Biar cepat mampus aja nih orang. Halo? Saya sudah bilang, Raja tidak ada. Raja di apartemennya. Boleh saya minta nomor teleponnya, Tante? Sebentar. Saya lupa nomornya. Saya cari dulu. Kayaknya nggak ada gunanya deh kamu murung kayak gitu. Terus saya harus ketawa, menganggap semua ini lelucon. Setelah saya pikir tenang-tenang, ini memang sebuah lelucon. Papa kamu sengaja melakukan ini dengan satu tujuan yang jelas, supaya kamu minta maaf. Kalau memang tujuannya dia ingin saya minta maaf, dan permintaan maaf itu membuat papa berubah pikirannya, saya akan lakukan. Jangan. Kalau kamu minta maaf, kamu akan terus ditekan. Dan kamu akan terpaksa ikut permainan mereka. Saya nggak ada pilihan lain. Daripada nganggur. Untuk sementara saya akan mengalah. Kamu kan masih punya tabungan. Tanpa bantuan papa kamu, kita masih bisa bertahan kurang lebih 6 bulan. Dalam jangka waktu itu, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dan yang bisa kita bikin supaya terjadi. Saya mau ambil minuman. Kau mau? Boleh. Tunggu ya. Halo Mama. Halo Sandra, ini Dewi. Ngapain kamu nelfon ke sini? Kamu mau apa? Kamu belum puas juga setelah berhasil membujuk papa kamu untuk memecat Raja? Atau kamu mau membersihkan diri kamu bahwa kamu kakak yang baik? Saya nggak tahu menahu soal itu, Sandra. Dan saya juga nggak ada maksud untuk membersihkan diri. Saya cuma mau bilang sama Raja kalau Papa sekarang ada di rumah sakit. Omong kosong. Demi Allah, Sandra. Demi Allah. Saya nggak bohong. Papa sekarang ada di ICU. Kondisinya kritis. Kamu tolong panggilin Raja, saya mau ngomong sama dia. Dia lagi nggak ada di tempat. Dia lagi cari kerjaan gara-gara kamu. Tolong bilangin sama Raja ya, Sandra. Dasar perempuan sampah. Siapa telepon tadi? Mama ya? Bukan. Kakak pungut kamu. Mau apa dia? Cuma cari alasan untuk bicara sama kamu. Pakai bilang papa kamu di rumah sakit lah. Masuk ICU. Apa? Papa masuk ICU? Kenapa kaget? Kayak kebakaran jenggot aja sih. Itu kan cuma pancingan. Supaya kamu mau ketemu dia. Kalau papa benar-benar sakit gimana? Lalu kamu ke sana sekarang. Iya. Bagaimanapun kita nggak suka sama Dewi, saya yakin dia nggak bohong.
Kalau memang Baskoro kritis, suasana sedih akan melunakkan hati Raja terhadap orang tuanya dan terhadap Dewi. Itu akan bisa membuat saya seperti sampah yang terbuang. Itu tidak boleh terjadi. Kalau emang benar papa kamu masuk ICU, berarti dia kena serangan jantung kan? Tapi kita selama ini nggak pernah ngeliat keluhan-keluhannya. Saya curiga Dewi mungkin menekan papa kamu sedemikian rupa sampai papa kamu stres berat. Saya nggak menyangka dia berbuat sejauh itu. Syukur akhirnya kamu mau datang. Nggak ada alasan untuk saya nggak datang. Saya anaknya, darah dagingnya. Bagaimana keadaan papa saya? Masih kritis. Kamu yang mendorong papa saya ke tepi jurang kematian. Apa? Nggak usah pura-pura suci. Saya udah tahu semua permainan kamu. Saya nggak menyangka. Ternyata martabat kamu begitu rendah. Apa maksud kamu? Nggak usah pura-pura bodoh. Orang tua saya mengut kamu dari bak sampah, tapi sekarang kamu malah ingin menguasai harta warisan yang harusnya milik saya. Siapa yang memberi kamu hak? Sejak kapan anak laki-laki yang mendorong suami saya ke tepi jurang kematian punya hak untuk mendapatkan warisan? Ma, tolong Mama bilang sama saya dengan jujur. Apa saya ini anak Mama dan anak Papa? Tolong Ma, bilang dengan jujur Ma. Tidak ada yang berhak untuk mengatakan kamu bukan anak papa sama mama. Dalam keadaan seperti ini kamu jauh lebih bisa kami andalkan daripada Raja. Mah, kalau saya nggak diandalkan, kenapa saya disuruh ke sini? Tidak ada satu orang pun yang menyuruh kamu datang kemari. Saya yang minta kamu datang ke sini demi Papa. Kamu minta saya datang bukan demi papa, tapi untuk kepuasan batin kamu untuk mentertawakan saya. Nggak ada gunanya kita ke sini. Raja. Kita tidak bisa menyadarkan dia selama iblis masih bertata di dalam hatinya. Kalau saja kamu mendengar apa kata saya, kamu tuh bakal dilecehkan. Saya nggak akan tinggal diam, apapun risikonya. Anak pungut itu tidak akan saya biarkan mengangkangi harta orang tua saya. Orang tua kamu nggak akan bilang sama dia bahwa dia tuh anak pungut. Apa yang saya bilang tentang dia sudah mulai mempengaruhinya. Dia pasti mendesak Mama untuk mengatakan yang sebenarnya.